Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12? Mudah-mudahan selalu baik ya. Jadi kita ketemu lagi dalam Zoom pembelajaran jarak jauh kita untuk membahas responsi resep jurnal LSP tahap 1 seri 3 dan 4. Oke. Di sini Ibu jelaskan dulu untuk yang seri 3. Di seri 3 bisa dilihat resepnya sudah sangat jelas. Inoxin setengah tablet, rifampicin 300 mg, laktosumnya 100 mg, Misevac Pulf DTD numero 20. Tapi di sini ada 10, jadi jangan sampai salah. Diberikan hanya 10. Untuk Herlambang 12 tahun, berat badannya 30 kg, alamatnya Jalan Dieng nomor 14. Oke. Permintaan otesnya juga sudah cukup jelas. Vitamin CIP, nausea forte, dan kapas gulung sebanyak 1 buah. Permintaan deponya juga cukup jelas. Di sini Prorisupos 1 box, infosetnya 1 buah, dan alkoholnya 1 botol. Itu ya. Nah, pertama sekali ketika kita mengerjakan jurnal LSP adalah kita harus menghitung berapa sih obat yang dibutuhkan sesuai dengan resep yang diminta oleh resep. Baru kita bisa menentukan harga. Itu ya. Jadi kita lihat perhitungannya adalah inoxin setengah tablet tadi karena ada 10, artinya berikan 10. Berarti setengah dikali 10 adalah 5 tablet. Rifampicinnya diminta yang 300 mg dikali 10, berarti 3000 mg dibagi 300 mg dikali 1 tablet dapat 10 tablet. Dan laktosumnya 100 mg dikali 10 1000 mg. Harga racikan jangan lupa kita lihat di daftar harga obat. Ternyata inoxin 1 tabletnya harganya 1000, berarti kalau 5 adalah 5000. Rifampicinnya 300 mg satunya 1200, berarti kalau 10 adalah 12000. Laktosumnya itu harganya 1000 per 1 gram, berarti 1000 mg itu harganya 1000. Total untuk obat racikan saja adalah 18.000, ditambah tuslahnya 1000, jadi 19.000 ya. Harga OTC-nya vitamin CIP-nya 1 botol 2.500, nausea forte-nya 4.500, kapas gulungnya 7.500. Untuk OTC 14.500. Jadi total harga obatnya adalah 33.500 ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sini. Untuk kelengkapan resep, tolong ditulis lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, diusulkan apa yang tidak lengkap. Contohnya tanggal pembuatan resep dan obat apa saja yang nanti mau diambil dalam bentuk tablet itu harus diusulkan. Ya. Nah, komposisinya semua yang diambil dalam bentuk tablet itu harus ditulis komposisinya. Seperti biasa lihatnya di buku standar, bisa ISO, MIMS dan lain-lain. Contohnya di sini inoxin itu ada di ISO volume berapa, halaman berapa harus ditulis. Inoxin itu mengandung isoniazid 400 mg dan vitamin B6. Gitu ya. Nah, yang khas juga di sini adalah perhitungan TM isoniazid di dalam tablet inoxin. TM isoniazid ini tidak menggunakan umur tapi menggunakan berat badan. Oke. Kita sudah pernah mempelajari ini waktu di kelas 11, jadi Ibu hanya mereview saja. Kalau satu harinya 10 mg per kilogram berat badan dosis maksimumnya, maka kalau pasien itu beratnya 30 kg, berarti satu harinya adalah batas maksimumnya 300 mg yang boleh digunakan. Dosis pakainya bagaimana? Lihat di resep. 1 kali minum, pasien meminum setengah tablet. Berarti setengah tablet dikali 400 mg isoniazid, yaitu 200 mg. Oke. Satu harinya berapa? Satu harinya karena minumnya cuma sekali sehari, berarti 200 mg. Prosentase keamanannya bagaimana? 200 mg dibagi 300 mg.
Ini sudah kita pelajari dari kelas 10 ya. Jadi kita mereview saja. Hasilnya adalah 66,67%. Apakah masih aman? Masih aman karena masih di bawah 80%. Jadi boleh dilanjutkan pembuatan obatnya. Selanjutnya adalah yang harus diingat. Rifampicin ini adalah jenis golongan antibiotik dan juga anti TBC. Sedangkan isoniazid adalah anti TBC. Maka kedua obat ini harus dituliskan expire date-nya pada jurnal LSP. Ya, jadi kesepakatan kita adalah kalau obat tersebut golongan antibiotik, maka dituliskan expire date-nya. Oke. Untuk Cigna juga di resep 3 ini dia spesifik. Dia tertulisnya 1/0/0. Jadi kita tidak bisa menulisnya hanya 1 kali sehari, 1 bungkus gitu ya, karena ini spesifik. Artinya adalah 1 pagi, strip 0 itu siang, 0 lagi malam. Jadi kita harus menulisnya tiap pagi 1 bungkus. Jangan lupa habiskan. Kenapa? Karena obat ini mengandung antibiotik dan anti TBC. Di kopi resepnya juga jangan lupa harus disampaikan bahwa obat sisa yang nanti harus ditebusnya sebelum obatnya habis. Ya. Nih. Sebelum obatnya habis. Kenapa? Karena obat mengandung antibiotik. Jadi nanti penyampaiannya adalah, Ibu, ini kopi resepnya boleh diambil di apotek kami atau apotek lain, tetapi ditebusnya harus sebelum obatnya habis ya Ibu, karena obat ini mengandung antibiotik. Nah, bagaimana untuk informasi obat OTC? Silahkan kita lihat pada kemasannya, itu udah sangat mudah sekali. Tinggal baca di kemasannya, dipindahkan ke jurnal. Atau kalau di kemasannya tidak ada atau tidak cukup jelas, maka kalian bisa melihat di ISO. Untuk kapas gulung penggunaannya cukup simpel. Kita boleh menuliskannya seperti ini. Ambil kapas gulung secukupnya, digunakan sesuai keperluan, lalu disimpan dalam wadah kering. Kenapa digunakan sesuai keperluan? Karena bisa digunakan untuk bermacam-macam. Misalnya untuk kosmetik, atau untuk kebutuhan bayi, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah bersusah-susah menjelaskan, cukup digunakan sesuai keperluan. Yang terbaru juga di praktikum pekan depan adalah kalian sudah mulai membuat jurnal persediaan rumah sakit. Nah, di resep seri 3 ini yang kalian buat adalah alkohol 70%, 100 ml. Ya. Nah, di sini perhitungannya menggunakan rumus pengenceran. Di kimia farmasi sudah diajarkan, di kelas 11 juga ada contoh resepnya, yaitu H2O2. Gitu ya. Jadi kita hanya mengencerkan dari etanol 95% menjadi etanol 70% sebanyak 100 ml. V1 kali N1 dikali V2 kali N2, yang hasilnya adalah volume etanol 95% harus kita ambil adalah 73,68 ml. Karena angkanya ada komanya, sedangkan dalam ukuran mililiter tidak ada komanya, maka kita setarakan menjadi 74 ml. Karena kita ngambil pakai gelas ukur ya, tidak ada perhitungan koma 0,1 dan lain sebagainya. Ini harus di ACC oleh pengawas, di ACC. Kalau pengawas sudah di ACC, baru kita hitung aquadesnya. 100 dikurang 74 adalah 26 mili. Tapi ingat, seperti biasa di penimbangan tidak ditulis 26 mili, tapi tulisnya 100 ml. Khasiat alkohol adalah sebagai antiseptik. Untuk teknik pembuatannya gimana? Sama seperti ketika kalian membuat larutan yang lain. Siapkan alat-alat, karena dalam mililiter maka botolnya dikalibrasi. Tadi etanol 95% harus diambil 74 ml, maka diukur, tidak ditimbang. Ukur volume etanol 95% sebanyak 74 ml. Pakai apa? Ya pakai gelas ukur. Kalian cari gelas ukur yang ukurannya 100 ml. Nanti diukur sebanyak 74 ml. Masukkan yang 74 ml tersebut ke dalam botol, baru ditambahkan aquades sampai 100 ml. Atau sampai tanda batas kalibrasi. Dikocok atau homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Ingat, karena ini adalah
persediaan rumah sakit, maka di etiketnya tidak ada atau tidak perlu dikasih nama pasien karena ini bukan buat pasien, buat persediaan. Maka yang wajib ditulis adalah nama obatnya dan jumlahnya. Jadi di etiketnya warna biru, kalian tulis etanol 70%, 100 ml. Ya. Oke. Kalau di kelas 11 kalian hanya sampai di pengarsipan resep, maka nanti di kelas 12 ini kita sudah masuk ke depo. Ya, menyiapkan persediaan obat untuk depo. Nah, silakan kalian tempel soalnya nanti di sini. Ini adalah contoh jurnalnya. Kalian tempel di sini deponya. Terus kalian ulang tulis kembali di sini di usulan permintaan barang yang ada di jurnal. Contohnya tadi deponya adalah Prorisupos sebanyak 1 box, Infuset sebanyak 1 buah, alkohol 70% 100 ml sebanyak 1 botol. Itu ya. Nah, penerimanya siapa? Penerimanya kalian sebagai staf IFRS. Maka setelah kalian tulis ini usulan permintaan barangnya sesuai dengan soal, maka kamu tanda tangan di bagian penerima. Tanda tangan di bagian penerima, tulis nama jelas. Misalnya ibu tulis, ibu tanda tangan ibu tulis Indah A. Jangan lupa di stempel IFRS. Ya. Jadi di bagian sini adalah tanda tangan asesi. Oke. Tanda tangan asesi dan stempel IFRS. Oke. Kalau di sini siapa ibu yang tanda tangan? Yang memesan. Yang memesan adalah dari depo rawat jalan sesuai dengan soal. Karena belum ditandatangani, maka di sini kalian minta pengawas untuk menggantikan pemesan memberikan tanda tangan atau paraf di usulan permintaan barang. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kartu stok. Kartu stok ini ibu sudah membuat videonya khusus mengenai kartu stok. Nanti akan ibu share juga ke kalian. Di kartu stok ini ingat, kartu stok di jurnal ini hanya terdiri dari 2 baris seperti ini. Ya, sedangkan nanti kartu stok yang ada di lab itu kan sudah diisi oleh teman-teman kalian yang sebelumnya praktek. Jadi mungkin ada 10 orang, 8 orang, 7 orang, ya. Maka yang ditulis di sini yang mana, bukan cuma ada 2 baris, Bu, yang harus diisi. Berarti baris pertama adalah 1 orang sebelum kalian, baris kedua adalah yang kalian ambil obatnya, kalian tuliskan. Ya. Lihat tanggalnya di sini adalah tanggal kartu stok sebelum kalian ambil, nama PBF dianggap sebelum kalian ada nama PBF. Terus plusnya ini adalah jumlah terakhir sebelum kalian ambil, sisa terakhir sebelum kalian ambil. Sisanya 10. Parafnya tolong diparafkan saja sebagai bukti bahwa ada paraf. Anggap saja ini orang sebelum kamu yang paraf. Terus kalau kalian yang isi yang bagian ini, ya, yang bagian ini yang kalian isi. Yang ini yang kalian isi. Maaf, maksud ibu yang bagian ini adalah diisikan yang kalian tulis di kartu stok yang ada di lab. Isinya apa? Tanggal praktikum, keterangannya apa? Tergantung resep kalian. Karena besok mau praktikumnya tipe 3, maka ditulisnya tipe 3. Nomor batch sama expire date-nya ditulis nggak, Bu? Tidak usah, karena apa? Sama dengannya atas. Nah, apakah kalian mau mengambil atau menambah? Kalian mau mengambil Infuset sebanyak 1 buah. Maka kalian tulis di bagian kurang, mengurangi. Kalian kurang 1 pieces. Itu ya. Nah, berarti sisanya berapa? 10 dikurang 1, yaitu 9 pieces. Parafnya paraf siapa? Paraf kalian yang ini, yang baris kedua. Oke. Disinilah pengawas ingin melihat apakah kalian bisa mengisi kartu stok. Yang penting di sini. Ya,
pengurangannya. Jangan sisa 10 kamu ambil 1 misalnya jadi 12, ya salah. Jadi sisa 10 kalian ambil 1, sisanya ya 9. Karena apa? Kartu stok ini mempengaruhi jumlah kartu stok ini untuk mengetahui jumlah obat yang ada di apotik atau di FRS. Jadi jangan sampai salah mengisi. Ya. Kita lanjutkan. Ini adalah halaman terakhir jurnal tahap 1. Oke. Ini sudah Ibu jelaskan sebenarnya, cuman Ibu review bahwa di sini setelah kalian menyiapkan barang depo, tadi barang depo di resep 3 ini ada infuset 1 buah, Prorisupol 1 box, dan alkohol 70% 100 ml sebanyak 1 botol. Nah, mutasi barang ini artinya adalah form perpindahan barang. Jadi barang yang dari IFRS diminta untuk diserahkan kepada Rajal. Tadi kan Rajal minta ya, rawat jalan. Maka kamu isi form mutasi ini. Kamu tulis nomor 1, nama obatnya apa? Prorisupos. Batch-nya lihat di kartu stok, jumlah obatnya 1 box. Masuk ke IFRS atau keluar? Keluar. Maka checklist-lah keluar. Oke. Keluar. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah misalnya tadi setelah Prorisupos adalah infuset sebanyak 1 buah. Keluar juga. Oke. Yang ketiga ada alkohol 70% 100 ml. Jumlah obatnya 1 botol. Keluar. Nah, di checklist di bagian keluar. Oke ya. Kalau sudah semuanya diisi, maka yang menyerahkan adalah kalian, perwakilan dari IFRS. Oke, maka kalian tulis tanggal praktikum. Bekasi misalnya prakteknya tanggal 20, Bekasi 20 Juli 2020. Yang menyerahkan kalian yang tanda tangan. Tulis nama jelas, Indah A. Jangan lupa untuk disahkan di stempel IFRS. Ke meja stempel ambil stempel IFRS. Itu ya. Jadi ketika kalian menyerahkan barang ke depo rawat jalan, formulir mutasi barang ini harus lengkap sampai tanda tangan dan stempel. Kalau sudah, baru kamu antar. Kalian antarkan ke depo rawat jalan. Tentu saja kalau kita mau masuk ke ruangan harus ada komunikasi yang baik, harus ada sopan santunnya. Misalnya kalau di pagi hari praktikumnya berarti selamat pagi, saya Indah Aprianti dari IFRS Nadari, ingin mengantarkan barang yang tadi pagi dipesan oleh depo rawat jalan. Yang pertama adalah Prorisupos. Bila belum mau digunakan, letakkan di lemari pendingin, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu jangan lupa kita minta di sini tanda tangan penerima. Dan saya minta tanda tangan Ibu sebagai penerima, sebagai bukti bahwa saya sudah mengantarkan barang ke depo rawat jalan. Dan izin untuk menstempelnya. Jadi ketika beliau sudah tanda tangan, pengawas yang mewakili Raja, kalian stempel. Stempelnya jangan sampai salah. Stempelnya adalah satelit rawat jalan. Sudah, kalau ini sudah distempel berarti aman. Sekarang kita masuk ke form terakhir di LSP tahap 1. Form monitoring dan evaluasi distribusi. Di form ini atau di bagian ini komunikasinya adalah kalian ingin melaporkan kepada atasan kalian, yaitu kepala instalasi farmasi, bahwa kalian telah mengantarkan barang ke depo rawat jalan. Buktinya apa? Ada formnya. Kalian tulis di sini tanggal kalian praktek, nama obat tadi yang 3 tadi, jumlahnya, waktu distribusinya tadi ketika kalian antar ke rawat jalan misalnya jam 9 pagi. Unit rawat jalan, siapa yang paraf? Yang paraf kalian, karena kalian yang mengantarkan. Sudah, Bekasi tulis tanggal. Nanti yang tanda tangan adalah kepala instalasi farmasi. Jadi kalau ini sudah diisi, tanggal sudah diisi, jangan lupa dikasih paraf kecil di samping kepala instalasi farmasi. Tulis nama apotekernya siapa. Ya. Kalau sudah, berarti kalian siap untuk melaporkan. Selamat pagi Ibu, saya tadi sudah mengantarkan barang ke depo rawat jalan. Barangnya ini. Jumlahnya sekian pada pukul 9 pagi ke depo rawat jalan.
Saya minta tanda tangan Ibu sebagai kepala instalasi farmasi dan izin untuk menstempelnya. Oke, jadi ketika beliau sudah tanda tangan, kalian stempel IFRS jangan lupa, maka selesailah jurnal LSP tahap pertama. Ya, alhamdulillah ini selesai tahap pertama. Kalian tinggal periksa dulu dari awal sampai formulir monitoring dan evaluasi distribusi ini. Lalu kalau sudah, maka kalian izin kepada pengawas bahwa kalian sudah menyelesaikan praktikum dan izin untuk keluar ruangan, keluar lab, atau izin untuk piket. Itu ya. Nah, terakhir ini adalah evaluasi saja. Bisa dibaca sendiri. Jadi mulai dari tadi menempel usulan permintaan depo, minta para pengawas sebagai pengganti pemesan, siapkan barang-barang depo. Jangan lupa untuk suppos, di soal kita ada priori suppos ya, dimasukkan ke dalam cooler bag karena dia bisa mencair. Isi form mutasi, checklist keluar, isi tangga, tanda tangan di bagian yang menyerahkan, lalu stempel IFRS karena Anda mewakili IFRS. Baru serahkan barang-barang tersebut kepada depo rawat jalan. Minta tanda tangan penerima dan stempel rajal sebagai bukti bahwa barang sudah diantarkan. Yang terakhir tadi sudah monitoring dan evaluasi distribusi. Itu saja dari Ibu untuk pengisian kartu stok. Ibu akan membuatkan video tersendiri. Semoga kalian bisa memahami video yang cukup singkat ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.